Mari Bapak Ibu kita membaca firman Tuhan dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai, seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai kamu. Demikian. Ya, terima kasih Bunda Liana. Silakan, Wesley. Ya, Shalom, selamat pagi, selamat malam saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Kiranya berkat Tuhan selalu menyertai saudara-saudara dimanapun Anda berada, di setiap pekerjaan Anda dan di rumah tangga Anda. Yang tadi dibacakan oleh Ibu Nirliana 1 Tesalonika 5 dari ayat 12 sampai 28. Itu perikopnya dari ayat 12 adalah tentang nasihat-nasihat. Ya, tapi kalau misalnya kita membaca perikop berikutnya dari ayat 1 sampai 11 itu judulnya berjaga-jaga. Jadi itu anggap saja itu surat peringatan untuk jemaat-jemaat, untuk kita semua untuk waspada. Ya, jadi itu sedang diperingatkan tentang kedatangan Tuhan. Jadi waktu semua damai-damai dan aman, tiba-tiba ada kesengsaraan dan tiba-tiba banyak orang kan ditimpa oleh kebinasaan. Makanya surat itu ditujukan kepada jemaat-jemaat untuk selalu berwaspada, berjaga-jaga. Ya, kita disuruh untuk berbaju sirah iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena janji Tuhan itu bukan supaya kita ditimpa murka, tapi supaya kita beroleh keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus.
Nah, yang tadi dan selanjutnya yang tadi dibacakan oleh Ibu Neliana tentang nasihat-nasihat tadi ayat 12 sampai 22 dikatakan kita setelah untuk jaga-jaga, kita juga dinasihatkan untuk tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib dan hiburlah yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabar terhadap semua orang. Dan dari ayat 16 dari 15 kita disuruh untuk usahakanlah senantiasa yang baik terhadap sama kita dan semua orang. Ya, kita disuruh untuk sukacita dan tetap berdoa. Kita disuruh untuk mengucap syukur dalam segala hal, karena itu semua itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Saudara, sekarang saat ini kita berada di akhir tahun. Kita beranjak dari tahun 2023 ke tahun 2024. Kalau misalnya kita ambil sejenak, ambil waktu untuk diri kita sendiri jauh dari segala kegaduhan, keberisikan, dan kesibukan kita ambil waktu untuk kita sendiri duduk untuk merenung, dan kita melihat ke belakang sepanjang tahun 2023. Itu kita bisa melihat, kita bisa mengambil kesimpulan dari sepanjang tahun yang kita alami ini, 1 tahun ini. Kita bisa hitung, kita bisa bukan hitung seharfiah, tapi kita bisa dari memori-memori yang semua yang kita ingat, hal-hal baik dan hal-hal buruk yang kita alami dalam tahun 2023. Kalau kebetulan tahun ini adalah berkat bagi kita, sepanjang tahun kita diberkati, terus kita akan lebih gampang untuk mengucap syukur dalam renungan itu. Tapi kalau misalnya pas lagi wayahnya sial, kita lagi banyak masalah, tiba-tiba masalah yang terduga dan yang tidak terduga datang dalam sepanjang tahun ini, awal tahun atau di tengah tahun, dan kadang masih bibit-bibit masalah itu masih sampai sekarang di akhir tahun kita mau beranjak mau ke 2024. Kita mungkin akan berpikir, tahun ini adalah tahun sial. Tahun ini Tuhan tidak berkati saya, atau tahun ini entah kenapa bukan tahunnya saya gitu. Nah, buat saya pribadi, tahun ini saya simpulkan adalah tahun berkat bagi saya. Itu bukan berarti tahun ini saya lagi beruntung terus, semuanya baik, semuanya segala sesuatu dalam hidup saya berjalan sesuai kemauan saya, kehendak saya, sehingga saya bahagia akan tahun ini, saya puas, saya gampang bilang Tuhan Yesus baik. Bukan seperti itu, tapi jadi dari awal tahun saya, contohnya saya lagi bergumul. Saya bukan lagi tapi saya waktu itu bergumul kan, jadi awal tahun ini, karena tahun ini adalah saya study International Business Bachelor, dan tahun ini adalah semester saya untuk magang kan. Ya, jadi kita tanggung jawab, semua murid tanggung jawab sendiri-sendiri untuk cari tempat magang. Kita lamar sini, lamar sana, lamar perusahaan-perusahaan. Saya sempat bergumul di awal tahun karena kekeh mau mencari ini, saya maunya ini. Ya, jadi sudah siap-siap dari tahun Desember lalu 2022, dan awal tahun mulai lamar sana, tapi kok belum ketemu yang saya maukan, yang saya inginkan. Kok kayaknya semuanya mulai berjalan melawan saya, tidak sesuai dengan kehendak saya. Tapi saya coba terus, dan juga di saat lagi mencoba itu, pas gigi saya lagi sakit. Ya, jadi lagi sambil melamar, saya juga dapat interview begitu. Saya interview sambil sakit gigi, jadi rasanya nggak enak sekali. Jadi lagi di pikiran, otak bagian lain lagi sedang mempersiapkan jawaban-jawaban yang saya sudah siapkan, tapi di otak bagian lain menahan rasa sakit. Ya, jadi kan lagi nggak enak gitu. Lagi saya sepanjang kereta misalnya lagi dipanggil kemana, saya harus berangkat sana dengan gigi sakit, dan giginya sakit, sudah ada worry, ada perasaan cemas dan sebagainya, karena
Karena kan kalau saya pergi ke interview belum 100% diterima, jadi kan ada kecemasan, rasa kecemasan, wah gimana nih kalau misalnya nggak keterima, waduh kalau misalnya nggak keterima harus lambat ini lagi, kalau gimana kalau ada deadline sebagainya, dan berbagai macam kecemasan lainnya. Suatu ketika saya lagi bergumul seperti itu, saya itu orang yang kekeh dengan kehendak saya, jadinya kalau misalnya ada hal yang tidak berjalan dengan semaunya saya akan cemas. Ya, jadi saya akan menggerutu misalnya. Tapi di saat-saat ini, di saat waktu saya sedang berusaha untuk mencari tempat magang, dan dengan gigi sakit dan kecemasan ini dan kecemasan sebagainya, tiba-tiba saya akan menggunakan waktu untuk merenung. Saya ketika itu lagi duduk di kereta, perjalanan ke interview gitu kan, sambil sakit gigi juga di kereta gitu, sambil duduk ambil makan siang tapi juga sambil hati-hati soalnya sakit giginya. Waktu itu sambil merenung, sambil duduk, dan ingat saya bahwa saya selama dari 2022 akhir itu saya banyak berdoa, dan doa saya banyak yang dijawab Tuhan Yesus. Dan jadi semua doa saya itu selalu dijawab oleh Tuhan Yesus. Tapi pada waktu itu saya duduk di kereta, saya tiba-tiba kayak diingatkan bahwa saya lupa mengucap syukur. Jadi sedang pergumulan dan mencari magang untuk masa depan saya lagi ini, dan dalam kecemasan saya lupa untuk mengucap syukur. Jadi pada waktu itu saya cuman, ya sudahlah Tuhan Yesus baik, saya cuma berdoa saja sambil menahan rasa sakit gigi, dan sambil ada rasa cemas di hati, saya berkata, ya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Jadi doa saya cuma itu sejak waktu itu. Jadi saya nggak lagi berdoa, oh Tuhan berkati interviewnya supaya lancar, supaya langsung diterima, supaya nggak usah cari-cari lagi dan sebagainya. Saya nggak berdoa seperti itu, tapi cuma berdoa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, gitu. Kayak baca mantra aja sepanjang jalan dari kereta, dari stasiun turun, saya jalan kaki ke kantornya, ke tempat interview, saya cuman, ya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Dan akhirnya saya menemukan tempat magang yang sangat bagus. Ya, jadi kami sangat bersyukur, kami sekeluarga bersyukur saya magang di situ, karena itu pengalaman yang saya dapatkan di tempat itu sangat spektakuler. Jadi sama sekali bukan yang saya bayangkan sebelumnya, tapi puji Tuhan itu luar biasa tempatnya. Banyak sekali pelajaran dan pembelajaran yang saya dapatkan di situ, pengalaman dan network. Nah, dari situ saya belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Jadi tengah-tengah kecemasan, ya, jadi di ayat 1-11 1 Tesalonika 5 kan diberikan peringatan bahwa ini akan jadi begini, ini akan jadi begitu. Tuhan Yesus akan datang, kedatangan Tuhan akan seperti pencuri, di mana orang-orang tidak akan menduga, tidak akan expected. Ya, dan di masa-masa waktu Tuhan datang itu lagi masa kegelapan, kesengsaraan menimpa semua orang, ya, masa-masa kegelapan. Tapi kita dinasihatkan untuk tetap, ya, baju silahkan iman. Ya, kita selalu untuk tetap bersuka cita dan mengucap syukur dalam segala hal. Karena Tuhan sudah janji sama kita bahwa kita itu bukan untuk ditimpa murka, tapi untuk beroleh keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi saudara, poin lainnya lagi adalah, kan tadi saya bilang kita ambil duduk sejenak dan melihat ke belakang sepanjang tahun 2023. Kesimpulan yang kita bisa tarik kalau misalnya tahun ini ada berkat atau kutuk, itu semuanya perspektif kalau yang saya pelajari. Jadi saya bisa aja bilang, oh tahun ini itu bukan tahunnya saya karena ya semua jalan saya, pengalaman saya untuk mencari tempat magang
itu tidak smooth, itu tidak sesuai yang saya mau. Saya harus merasakan sakit, saya harus merasakan cemas, saya harus merasakan ada rasa-rasa yang ada keraguan-keraguan dalam hati karena melihat teman-teman kok kayaknya gampang, kok kenapa saya harus bergumul, kenapa yang saya melihat sana sini kayaknya gampang udah keterima, saya kok bergumul, saya harus traveling, saya harus jalan ke sana ke sini, saya harus naik kereta ke kota ini dan kota itu. Tapi karena saya belajar untuk mengucap syukur, saya belajar untuk selalu, ya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Semua yang segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Perspektif saya itu digantikan oleh karena itu. Jadi saya melihat semuanya baik, semuanya saya harus interview di sini, tapi nggak keterima itu baik. Saya harus ke sana, saya harus melakukan ini dan itu lebih dari yang misalnya teman saya harus lakukan atau teman sekelas saya lakukan, itu baik. Ya saya tempat-tempat makannya bagus, tidak yang sesuai yang saya bayangkan sebelumnya, tapi itu baik, akhirnya baik. Ya, jadi saudara-saudara, dari sini yang saya mau sharekan adalah akhirnya kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Kita berdoa, kita punya kecemasan, kita punya masalah, kita punya worried, ya, dan kita bawakan ke Tuhan, kita berdoa, kita menangis, ya kita berdoa berseru kepada Tuhan ini begini dan begitu. Tapi jangan lupa untuk tetap selalu mengucap syukur, ya, selalu dengan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Ya. Oke, saudara-saudara, haleluya, Tuhan berkati.